Assalamualaikum Habib Shogi. Waalaikumsalam. Jelas Habib? Alhamdulillah jelas. Oke, Bismillah. Oke Habib Um, Shogi, ini sudah banyak yang menunggu kisah-kisah dari panjenengan dari antum atau mungkin kesan pesan pengalaman dari antum selama di Tarim. Oke Habib Shogi, mungkin pertama-tama eh, yang ingin kami tanyakan ya, ya, panjenengan antum ini sudah alhamdulillah diberikan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan bisa berkhidmat kepada Habib Umar, kemana-mana ikut Habib Umar, terus bahkan serumah juga sama Habib Umar, ya Allah. dan bisa lama belajar di Tarim, dan sekarang sudah alhamdulillah berdakwah di Bali. Mungkin bisa Habib Shogi ceritakan pengalaman yang paling berkesan ketika Habib Shogi di Tarim dan ketika berkhidmat bersama Habib Umar. Fadil Oke. Habib, nastafid minkum Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Apa antum dengar suara saya? Dengar Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Jazakumullah khair kepada Ustadz Ismail yang yang sudah berkenan untuk mengundang saya. Um, Alhamdulillah tahaddusan bi ni'mah, di dalam rangka menyebut nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Uh, saya diberikan kesempatan untuk berkhidmat kepada Habib Umar. Kalau ditanya tentang pengalaman yang paling berkesan selama saya khidmah dengan guru mulia selama 5 tahun, um, setiap detik saya di sana, dari awal saya datang sampai kepulangan saya adalah 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 luar biasa buat saya, sehingga saya sukar untuk menyebutkan bagian mana yang paling membuat saya terkesan. Karena setiap hembusan nafas saya di Tarim bersama Gurundal Habib Umar adalah sesuatu yang luar biasa, uh, sehingga susah untuk nyebutin bagian mana yang paling berkesan. Akan tetapi tentunya yang paling saya ingat ialah ketika detik-detik saya ketika harus berpisah dengan Gurundal Habib Umar bin Hafid. Setelah 5 tahun lamanya saya berkhidmah di sana, saya harus pulang ke Indonesia karena memang sudah waktunya. Yang paling berkesan ialah ketika saya berusaha mencoba untuk mengungkapkan perasaan saya kepada Al Habib Umar bin Hafid. Mungkin kita pernah sama-sama muda, bagaimana perasaannya apabila ada seseorang ingin mengungkapkan perasaan kepada seseorang. Misalkan saya ingin mengungkapkan perasaan kepada ibu saya atau ayah saya atau keluarga saya, ada perasaan sukar, malu untuk mengucapkannya, iya kan? Saya ingin mengucapkan kepada Al Habib Umar sebelum saya pulang, ya Habib, saya mencintaimu, akan tetapi susah rasanya. Saya ingin Al Habib Umar tahu bagaimana perasaan saya selama 5 tahun. Saya ngelihat wajah beliau, saya tinggal di rumah beliau, saya belajar dengan beliau. Saya pengen sebelum saya pulang saya ngungkapin perasaan saya kepada Habib Umar. Saya pengen bilang saya cinta sama antum Habib, cuman susah. Mau bilangnya susah, malu. Ya Allah, siapa diri ini untuk bilang saya cinta kepadamu, wahai Habib. Sampai-sampai ketika Habib Umar lewat, ketika beliau mau berangkat salat subuh, 2 hari sebelum saya pulang, itu ya Allah, itu hati saya seakan teriak, seakan-akan hati saya berkata, ya Allah, ana uhibbuka ya Habib. Cuman lisan nggak bisa ngomong, Gus. Lisan ini nggak bisa ngomong, akan tetapi hati berteriak, uhibbuka ya Habib. Cuman malu, siapa ana cuman khadim. Ana cuma pembantu, masa Ana bilang sama Habib Umar uhibbuka. Sedangkan beliau adalah guru saya. Tapi saya harus bilang sebelum saya pulang. Subhanallah, suatu ketika 1 hari atau 2 hari sebelum saya pulang, 1 hari mungkin sebelum saya pulang, waktu itu insya Allah hall Masileh. Antum ada ketika itu di hall Masileh. Ada Habib, ada Ya. Habib. Ana Nah, naik mobilnya Habib Umar dan antum ada ketika itu. Antum juga ada di luar mobil, melepas kepergian Habib Umar, sedangkan saya naik ke mobil itu sudah hari-hari terakhir saya.
Tapi saya belum bilang, ana uhibbuka ya Habib, aku cinta kepadamu ya Habib, belum bilang. Di mobil itu Gus, saya bilang ketika itu, cuman nggak mampu lisan ini ngucapin, nggak bisa. Akhirnya saya tulis sebuah surat kepada Habib Umar. Tulisannya begini, ya Habib, ana uhibbuka. Bas. Ya Habib, ana uhibbuka. Kemudian di tengah perjalanan Seperti itu aja, Habib. Nggak seperti ada itu aja. nggak ada Nggak ada. curhatnya atau minta pesannya atau Kalau ada hal-hal yang lain, takutnya bagian poin yang terpenting ini nanti kelupaan. Jadinya, Oke. jadinya Oke. langsung intinya biar langsung kayak gitu. Ya Habib, ana uhibbuka. Itu surat saya, di mobil saya kasih ke Habib Umar. Dalam keadaan takut. Maknanya Habib mungkin ada teman-teman yang nggak paham bahasa Arabnya. Ana uhibbuka, aku cinta kamu. Aku cinta engkau. Oke. Sebuah kata-kata yang sukar untuk diucapkan. Deg-degan kan mengucapinnya ya. Walaupun memang pacaran itu haram. Misalkan pacaran itu kan haram memang ya. Cuman mungkin bagi yang pernah khilaf, mungkin untuk mengucapkan kata ini kan susah Gus. Tanpa saya mengatakan bahwa itu boleh, kan haram pacaran. Cuman ngucapin sama istri sendiri itu kayaknya rasanya berat kan. Susah kan. Gimana kepada guru mulia? Iya, nggak bisa ini lisan Kalau ngomong. sama istri gampang, Habib. Sama istri gampang, Habib. Nggak tahu, saya belum punya istri. Habib Syaugi belum pernah tahu. Belum pernah tahu rasanya. Mudah-mudahan cepat tahu rasanya Gus ya. Amin, amin Habib, amin Habib. Akhirnya tulisan tersebut saya kasih ke Habib Umar dalam keadaan gemetar Gus, dalam keadaan takut. Habib Umar kemudian langsung baca. Ana di tengah-tengah itu, ana ya Allah, perasaannya kayak gimana. Tiba-tiba Habib Umar diam. Suasana ketika itu hening dan ana lagi air mata ini udah berkaca-kaca mata dan semua di mobil ini belum ada yang tahu kalau ana mau pulang gitu. Yang tahu cuma Habib Umar aja. Kemudian beberapa waktu kemudian Al-Habib Umar kemudian mengangkat suaranya. Kemudian Al-Habib Umar mengatakan, Al-mar'u ma'aman ahab. Al-mar'u ma'aman ahab. Yang artinya almar'u, seseorang Allah, akan Allah, Allah. dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Allah, Allah, Allah. Udah anak nggak kuat, anak nangis langsung. Anak nangis, nggak kuat nangis. Dan si mobil itu heran kenapa anak nangis. Dan mungkin di antara mereka ada yang sadar bahwa 2 hari berikutnya itu Habib Umar ketika mengatakan seperti itu, almarhum amanahab, apakah beliau menoleh ke antum Habib? Iya, beliau menoleh ke saya dan sambil beliau memberikan kertas yang saya berikan tadi, dikasih lagi ke saya sambil bilang, Almar'u ma'aman ahab. Seperti itu nadanya. Allah, Bahkan Allah, nadanya pun Anda nggak lupa, Gus. Allah, Allah, Allah. Ana langsung nangis, nggak kuat nangis. Dan seisi mobil itu ketika itu hening. Kenapa? Karena mereka kaget. Kalau Ana mau pulang itu kaget. Bisa diterjemahkan lagi Habib buat teman-teman makna dari kalimat tersebut. Almar'u ma'aman ahab. Almar'u, seseorang tersebut, ma'aman ahab. Bersama orang yang dia cintai. Maksudnya kelak di hari kiamat akan dikumpulkan. Masya Allah. Nah, Habib. Dan insya Allah semuanya kita, Gus, Ana, antum semua yang hadir di sini. Amin, amin Habib, amin. Saya yakin Amin Habib. mahabbahnya teman-teman semuanya lebih besar daripada mahabbahnya Ana. Dan insya Allah kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai, bersama Al-Habib Umar. Amin, Amin, amin. amin, 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 amin Habib. Itu yang terakhir kali, Gus. Jadinya hari-hari terakhir tentu yang paling berkesan buat saya. Masya Allah. Masya Allah Habib. Tentang mungkin Habib yang juga banyak ditanyakan teman-teman, mungkin ada cerita atau kisah tentang akhlak Habib Umar, tentang budi pekerti Habib Umar yang antum lihat sendiri, yang mungkin bisa kita teladani. Habib Umar itu seperti apa? Apakah seperti apa tawaduk beliau, seperti apa indahnya akhlak beliau? Mungkin ada kisah yang mungkin Habib saksikan sendiri, mungkin bisa kita teladani, kita jadikan sebagai panutan. Marhaba. Sebetulnya ini Gus Ismail ini subhanallah tawaduknya luar biasa ya. Padahal Dirul Mustafa orangnya Masya Allah. Cuman masih bertanya kepada saya. Padahal kita sama-sama tahu semua akhlaknya Habib Umar seperti apa. Antum tahu, Ana tahu.
Tapi Cuman ana antum marhaba. lebih banyak tahu daripada kami Habib. Antum lebih banyak tahu Astagfirullahaladzim. daripada kami. Antum, Mungkin Al Habib Umar ya. Ana nggak pernah tadi lihat mungkin yang marhaba. saya tertarik ya, Ya. yang paling saya tertarik kisah di balik video yang baru saya post. Oh, Habib Umar ketika Masya Allah kayak menjenguk antum ketika sakit. Bagaimana kisah di balik video itu Habib? ketika antum tanya tentang apa momen-momen yang paling saya ingat, itu setiap momen saya ingat. Salah satunya juga itu. Itu momen ketika saya berkhidmah kepada beliau dan saya sedang sakit ketika itu, sakit cacar ya. Sakit cacar. Al Habib Umar ketika itu uh, menjenguk saya. Jadinya kamarnya aneh itu di depan itu, Gus. Di rumahnya Habib Umar, di bagian depan, antum kan tahu ada kamar. Itu di bagian depan itu Iya kamarnya Habib. saya dengan beberapa ashab khidmah lainnya. Itu Al Habib Umar ketika tahu kalau saya sakit, akan tetapi karena kesibukan beliau, mungkin beliau belum datang dulu. Cuman 2 hari kemudian beliau menyempatkan untuk langsung ke kamar kami, dan keadaan ketika itu saya nggak tahu kalau saya akan dikunjungi beliau, jadinya belum siap. Bahkan di foto itu saya pakai kaos biasa, Gus. Iya Habib. Ah, halo. Iya Habib, jelas Habib. Halo. Allah Allah Jelas Habib. Allah Allah. Allah Allah. Naam. Sampai di mana tadi, Gus? Sampai ketika beliau masuk ke kamar Habib Iya, ketika secara beliau tiba-tiba. tiba-tiba saya pakai kaos, Ustadz. Anak pakai kaos, jadi kan nggak siap. Ya, halo. Iya, halo, jelas Habib, jelas Iya, Habib. iya udah dijenguk, Ana dijenguk. Dan posisi Ana sebagai khadim dan beliau sebagai seorang Habib Umar, dan Ana sebagai khadim. Ya Allah, itu rasanya menangis. Dan itu langsung subhanallah, saking senangnya Ana lupa sama sakitnya Ana. Padahal ketika itu lagi demam. Cuman saking senangnya sampai-sampai lupa sama sakitnya. Sampai-sampai temannya Ana Langsung sembuh mungkin Habib. langsung sembuh. Temannya Ana bilang namanya Nabil Al-Hinduan, itu temannya sepupunya Ana yang juga sama-sama khidmah sama Ana. Dia bilang, ya Allah, andaikan Ana juga sakit ya seperti ente, nggak apa-apa, rela sudah, walaupun Masya lebih Allah. parah sakitnya nggak masalah, yang penting Habib Umar bakalan jenguk, katanya gitu. Masya Allah Habib. Masya Allah Habib. Oke Habib. Marhaba, Habib Shogi. marhaba. Ada banyak sekali Habib pertanyaan yang masuk ke kolom pertanyaan saya. Ya, Ya. Yang ingin ditanyakan kepada Antum. Mungkin akan saya bacakan satu persatu Habib. marhaba. Oke Habib. Ini ada pertanyaan Habib, selama Habib Syaugi berkhidmah ke Habib Umar, apakah Habib Syaugi pernah melihat Habib Umar itu marah? Seperti apa marahnya Habib Umar? Ya, jujur saya nggak pernah sama sekali melihat beliau marah. Selama 5 tahun Habib. Selama 5 tahun nggak pernah beliau marah. Bahkan Ustadz, ada hadisnya Rasulullah itu ya, hadis apa namanya? Waqad khadamtu Rasulullah asyra sinin. Sayyidina Anas. Bin Malik ya. Wa ma qala liqattu Naam. uffin. Enggak, Sayyidina Anas bin Malik bilang tentang bagaimana sifatnya Rasulullah ketika Rasulullah bersama Anas bin Malik yang notabene merupakan secara kasar khadimnya ataupun pembantunya. Kan Anas bin Malik bilang, Ana nggak pernah dengar Rasulullah bilang sama Ana uffin, ya kan? Begitu pula akhlak yang kita baca di sirah-sirah nabawiyah tentang Rasulullah, Al-Fagir dapatkan selama Al-Fagir berkhidmah kepada guru mulia. Anas bin Malik adalah seorang khadim yang pintar mungkin, tapi saya, Al-Fagir adalah seorang khadim yang bodoh. Ya mungkin ketika itu awal-awal Al-Fagir khidmah, Al-Fagir belum terlalu lancar bahasa Arabnya. Dan mungkin sering salah, bahkan sering kali salah. Akan tetapi
Masya Allah, Habib Umar sabar. Nggak pernah ngomong wala marah, wala berubah wajahnya, enggak. Nggak pernah nggak pernah menegur atau mengingatkan. Nggak pernah menegur ataupun bahkan mengingatkan. Habib Umar cuma senyum. Bahkan Habib Umar bahkan ketika menyuruh pun Ustadz, nggak pernah nyuruh walad khudh hadha, walad ambilin ini, ambilin itu, pakai tangannya atau pakai suara yang diangkat. Nggak pernah. Bahkan bukan dengan lisannya beliau memerintahkan. Beliau memerintahkan dengan matanya. Dengan matanya. Jadi kalau ada kipas angin yang kekerasan, jadi beliau noleh ke ana, kemudian noleh ke kipas angin. Jadi ana harus mikir, ini kipas angin harus dikecilin atau dibesarin. Habib Umar nggak nyuruh, ta'al, itu kecilin kipas angin. Nggak pernah. Seumur hidup ana nggak pernah. Habib Umar noleh, kalau ana faham bismillah. Berarti nggak pernah nyuruh-nyuruh, merintah-merintah nggak pernah Habib Umar. Perintah iya. Tapi dengan bahasa yang halus. Tapi kalau bisa nggak ngomong, Habib Umar nggak ngomong. Kalau bisa nggak bicara, Habib Umar nggak bicara. Habib Umar kalau nyuruh kita untuk ambil air, Habib Umar cuma noleh sama gelas, noleh sama kita. Artinya air. Jadinya kita juga harus paham gitu. Jadi khodim-khodimnya Habib Umar harus terlatih. Seperti Kakanda Al-Fagir Habib Mahdi adalah khodim yang bagi saya adalah orang yang paling paham sama Habib Umar. Gerak-geriknya Habib Umar paling paham, yang paling paham ya Akhina Mahdi. Nah, dan banyak setelah Habib ke Indonesia, Habib Mahdi bilang sama saya, Habib Umar kalau mau air itu isyaratnya begini, kalau mau ini isyaratnya begini. Habib Umar jarang pakai lisan. Kenapa? Kalau pakai lisan takut nyakitin, takut ada nggak kira nyakitin, kan namanya guru ya, nggak kira nyakitin. Tapi saking Umar, saking nggak pengen nyuruh Habib Umar pakai matanya, kayak gitu. Nggak pernah marah. Masya Allah, Habib. Masya Allah. Ngangkat suara aja nggak pernah. Naam Habib. Itu juga yang ana tahu dari beliau selama 6 tahun lebih di Tarim, 6 tahun setengah. Aywa. Di sana. Cuma alam lagi ya. Cuma pernah Habib ya beliau sedikit saja mengangkat suara menegur tulab itu ketika 2 kali. Iya. Karena sampai sekarang ingat 2 kali Habib. Ketika Kapan? pertama itu masih ingat 2012 anak pertama kali nyampe ke Tarim. Waktu itu sholat tarawih, habis tarawih waktu itu daurah Habib. Ramadan dan daurah. Nah. Itu kan rame, Darul Mustafa rame. Setelah sholat tarawih baca madaeh Habib, baca qasidah. Iya. Nah, ada banyak orang di belakang musola ngomong sendiri, gak dengerin qasidah, gak dengerin madaeh. Akhirnya Habib Umar ngangkat suaranya. Beliau sedikit negur. Sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua pernah ketika lagi khotam Quran, ketika kita baca khotam Quran hari Kamis pagi, itu ada beberapa tulab ngobrol sendiri di belakang. Nah itu beliau tegur dengan nada yang agak tinggi. Itu Habib yang anak ketahui beliau sedikit mungkin agak tegas atau agak keras suaranya. Seperti itu Habib. Mungkin itu konteksnya memang, di dalam cocok sendiri mendidik ya. Di dalam mendidik dan itu mungkin Habib. Darul Mustafa, konteksnya Darul Mustafa mungkin ya. Iya. Memang seperti yang disebutkan dalam Maulid Diba bahwa sifat Rasulullah SAW tidak pernah marah jika itu berkaitan dengan dirinya. Tapi ketika berkaitan dengan agama, Masya Allah, mungkin bisa. Iya, yang ana rasakan itu tentang diri beliau. Maksudnya muamalahnya ana yang ana taksir, kekurangannya ana ya ketika ana bermuamalah sama beliau, makanya beliau nggak marah. Tidak ada hubungannya sama agama. Tapi antum di sana ada hubungannya sama agama, sama kedisiplinan tulab. Mungkin beliau marah. Tapi ini yang ana taksir pada haknya. Sehingga mungkin beliau nggak marah dan bisa menahan amarahnya mungkin. Masya Allah, Habib Syaugi. Marhaba. Detik-detik perpisahan Habib Syaugi dengan Habib Umar waktu itu, hari terakhir di Tarim. Iya. Apa Habib Umar memberikan kepada antum pesan khusus? Mungkin pertama kali bisa ceritakan kepada kami pada waktu itu bagaimana perpisahan Habib Syaugi dengan Habib Umar. Juga apa ada pesan khusus dari Habib Syaugi dari Habib Umar untuk Habib Syaugi?
Ana bilang sama iya, bismillah, ana bilang sama Habib Umar sebelum ana pulang, ana naik lagi mobil. Soalnya ketika itu Habib Umar sedang sibuk. Jadi kalau mau jumpa beliau dalam waktu yang lama susah, jadi ana naik mobilnya Habib Umar kan seperti biasa, naik mobilnya Habib Umar, ngobrol di mobil gitu, Ustaz. Ya, Ya. dari Tarim ke mana gitu. Ana di mobil ketika itu ana bilang sama Habib Umar, ya Habib, besok saya mau berangkat insya Allah ya Habib, akan tetapi saya takut ya Habib. Saya merasa masih bodoh. Saya merasa belum siap untuk menghadapi umat dan lain sebagainya. Maka pesan Habib Umar kepada saya, yang saya anggap sebagai pesan terakhir beliau, beliau mengatakan, pulanglah dengan Tarim, pulanglah, yakni irja' bi syaikhak, pulanglah engkau dengan gurumu, pulanglah engkau dengan Tarim, dan pulanglah engkau dengan ulama-ulama Tarim. Masya Sehingga Allah. angkat, Itu maksud sehingga yang saya angkat mungkin di Instagram maksud ialah kisah-kisah tentang Tarim, kisah-kisah tentang ulama-ulamanya, kisah-kisah tentang daripada fikih. Saya lebih condong ke menceritakan tentang bagian-bagian keindahan Tarim, karena pesan terakhir Habib Umar bilangnya, pulanglah engkau bersama Tarim, pulanglah engkau bersama ulama-ulamanya, dan pulanglah engkau bersama gurumu. Masya Allah. Juga sepertinya Habib Syaugi pernah menulis di Instagram Habib, kalau Habib Umar sempat meminta maaf kepada Habib Syaugi. Itu ketika saya masuk ke ruangan beliau ya. Itu juga termasuk hari Ya. terakhir. Jadi hari-hari terakhir itu ana habiskan pokoknya selama mungkin bersama beliau. Karena susah, kalau mau di Indonesia susah sudah mau ketemu. Selama ana di sana, Betul apalagi Habib. hari-hari terakhir, Di ana Indonesia salaman aja sulit. di Indonesia iya salaman aja susah. Di situ kan ini lebih gampang. Jadi waktu itu adalah hari terakhir ya, dan ada kesempatan malam itu saya untuk masuk ke ruangan beliau. Saya catat itu Gus, dari awal sampai akhir. Saya catat di buku saya tentang ucapan-ucapan permintaan maaf saya. Saya pernah jatuhin HP-nya Habib Umar sampai HP-nya lecet. Itu saya catat, saya meminta maaf. Saya atau HP-nya Habib Umar ya, itu lecet, itu saya jatuhin. Saya pengen minta maaf, minta ridhonya. Kesalahan kedua saya tulis, saya minta maaf. Pokoknya banyak kesalahan-kesalahan yang saya tulis, yang mana saya ingin ucapkan di depan Habib Umar dalam rangka minta maaf. Yang bab kedua, ucapan terima kasih. Saya tulis terima kasih saya yang pertama, saya bisa tinggal bersama Habib Umar. Saya bisa ikut ke mobil bersama Habib Umar, saya bisa ini. Pokoknya Itu sampai semuanya, berapa halaman Habib? pokoknya banyak itu. Saya sudah siapkan jauh-jauh hari. Ya, udah saya hafalin, tegang. Kalau udah ngafalin, ana pergi ke pojokan rumah, ana hafalin. Ketika ana hafalin, seakan-akan ana ngomong sama Habib Umar itu ana nangis. Jadi seakan-akan Habib Umar ada di depan ana udah nangis duluan, udah mewek duluan. Sampai datang waktunya, ketika ana datang waktu itu gemeteran, itu ana megang buku. Takutnya ada yang lupa. Pas di depan Habib Umar bilang, ahlan wa sahlan ya Syaugi, ya ahlus safar. Ahlan wa sahlan wahai Syaugi yang sudah mau safar, yang udah mau pulang, katanya begitu. Habib Umar santai. Langsung ketika ana duduk, ana gugup. Ana udah memulai pembicaraan ana udah meminta maaf. Ketika udah mau bilang minta maaf, Habib Umar langsung mendahului ana dan mengatakan, samihni. Ana minta maaf wahai Syaugi, ana minta maaf. Apabila ana salah, ana minta maaf. Selama antum berkhidmah selama engkau berkhidmah sama ana minta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Padahal ana yang meminta maaf, tapi didahuluin sama Habib Umar. Habib Umar langsung ketika ana mau ngomong minta maaf, Habib Umar yang minta maaf duluan, ana langsung nangis. Gak itu kata-katanya semuanya buyar, lupa semuanya. Ketika ana nangis. Akhirnya nggak jadi Habib. Itu nggak jadi jadi mengungkapkan Habib. Diminta maafnya, nggak jadi terima kasihnya, itu nangis ana. Mungkin beberapa menit ana nangis sampai Habib Umar ngambil tisu ngasih ke ana, usap mata ana dengan tisu tersebut. Itu saking nggak kuatnya mau Allah. sampai ana bilang ya, nggak bilang yang ana catat itu buyar semuanya, yang ucapan-ucapan yang udah ana siapin itu buyar semuanya. Saking hati ana itu nggak ya Allah
gak kuat nahannya. Dan Habib Umar paham, Gus. Habib Umar paham. Ana yakin Habib Umar tahu tentang apa yang Ana tulis. Habib Umar tahu. Ana mutmain Habib Umar tahu. Mutmain Ana. Yakin Ana Habib Umar tahu. Cuman ya gitu. Masya Allah Habib Syaugi, Masya Allah Habib. Ya bakhtakum Habib Syaugi. Wa ya bakhtakum ya Ustaz. Ya bakhtakum. Eh, kita masih punya banyak waktu Habib? Atau Habib punya kesibukan yang lain? Sekarang lockdown. Bali juga lockdown Habib? Wah, ini sini Bali parah lockdownnya. Oke Habib. Kita ke pertanyaan yang lain Habib. Bismillah. Ini pertanyaan dari Ulfi El-Fata. Ini mengatakan, beliau kan dakwah ke seluruh dunia. Apakah beliau pernah mengeluh capek kepada khadimnya? Mengeluh ini, mengeluh itu, apa gimana? Ada bait. Itu jauh, nggak mungkin. Seorang Habib Umar mengeluh itu nggak pernah. Habib Umar bahkan ketika sakit pun, dalam keadaan pilek pun, dalam keadaan batuk pun, bahkan pernah Habib Umar terus suaranya nggak keluar Ustadz, nggak keluar suaranya. Tapi Habib Umar memaksakan untuk ngisi jadi imam masjid, sampai ngisi rohah, ngisi kajian sore, dalam keadaan beliau sakit. Bahkan selama saya 5 tahun. Iya, saya masih ingat bulan Ramadan Habib. Iya. Masih ingat bulan Ramadan itu. Nah. Bahkan saya 5 tahun di Tarim kemarin, hampir 5 tahun di Tarim kemarin, itu Ana bisa ngitung berapa kali Habib Umar nggak datang subuh ketika beliau ada di Tarim. Saya bisa ngitung dengan jari saya. Kapan Habib Umar nggak datang sholat subuh? Bayangkan 5 tahun. Habib Umar nggak pernah nggak datang sholat subuh kecuali udah mentok sakitnya nggak bisa keluar lagi baru kayak gitu. Dalam keadaan sesakit apapun, dalam musim dingin, musim panas, beliau selalu berusaha untuk sholat subuh bersama murid-muridnya. Beliau itu mengeluh sama sekali. Untuk kegiatan ini juga banyak ditanyakan kepada saya Habib. Kegiatan Habib Umar mulai pagi sampai malam itu seperti apa Habib? Dan juga yang ingin saya tanyakan juga Habib, Ana sendiri penasaran dari dulu Habib. Soalnya ceritanya simpang siur. Marhaba. Ada yang mengatakan Habib Umar itu bahkan katanya beliau sering nggak tidur sama sekali. Sering tidurnya itu hanya ghafawat ketika tidur terlelap ketika zikir, ketika rohah mungkin, atau ketika berkumpul bersama orang-orang. Iya. Jadi Habib Syaugi sendiri mungkin lebih tahu, bisa antum ceritakan kepada kita Habib. Jadi terus terang ya, Ana nggak pernah ngelihat orang seperti Habib Umar. Nggak pernah. Habib Umar ini pernah punya khadim 2 orang yang selalu ikut sama Habib Umar. Habib Mahdi kakak saya dan Umar bin Faqih. Yang mana beliau ini kedua-duanya ini silih berganti ikut sama Habib Umar. Yang satu sakit Umarnya, yang Umarnya sakit Bang Mahdi. Kadang berdua, kadang yang satu anjlok capek. Yang kalau Bang Mahdinya capek, Umar bin Faqihnya yang kadang-kadang dua-duanya nggak ada, Ana yang gantiin. Itu dulu ya, ketika Habib Mahdi masih ada di Tarim ya. Tapi Habib Umar nggak pernah sakit. Lihat, beda wali ya. Ketika berdakwah nggak sakit beliau. Nah, nggak pernah sakit atau meskipun ketika sakit beliau paksakan. Beliau paksakan. Akan tetapi kekuatan yang beliau dapatkan itu murni dari Allah. Seakan-akan Allah itu ngasih mandat Habib Umar buat dakwah. Sakitnya jarang. Nggak seperti Habib Mahdi. Sering sakit dalam kondisi yang harus setiap pagi, setiap subuh bangun. Habib Mahdi ta'ban, capek, Habib Mahdi sakit. Umar pun begitu, padahal Umar syabab, masih muda. Untuk perlu diketahui, Umar bin Faqih ini juga khadimnya Habib Umar yang selalu sama Habib Umar ya. 2 orang sama kakak saya Habib Mahdi. Itu berdua itu nggak kuat ikut sama Habib Umar 24 jam, nggak kuat. Tapi Habib Umar harus gantian bahkan. Harus gantian. Bahkan kedua-dua yang capek, Ana yang gantikan, Gus. Dan kalau mau tahu tentang dari pagi sampai malam tentang Habib Umar, yang saya tahu ya Gus ya, itu seperti biasa. Habib. Saya mulai dari waktu zuhur ya. Dari waktu zuhur. Silahkan Habib. Dari waktu zuhur, ba'da zuhur, itu Habib Umar sudah keluar. Sebisa mungkin Habib Umar sholat di Darul Mustafa. Sebisa mungkin. Itu seringan sholat di Darul Mustafa. Setelah itu langsung Habib Umar datang ke undangan.
undangan ini undangan pernikahan, dan hampir setiap hari, Gus. Setiap hari datang ke undangan pernikahan sampai asar. Artinya apa? Datangin undangan pernikahan ini hajatnya manusia. Ya, hajatnya manusia. Untuk menyampaikan hajat manusia, Habib Umar datang. Habis sholat zuhur, Habib Umar naik ke mobil. Di mobil pun, Ustadz, di mobil pun tidak diam Habib Umar. Habib Umar di mobil nggak pernah diam. Habib Umar langsung buka mushaf, baca Al-Quran gantian sama Ana, gantian sama Umar Habib pergi. Habis itu Habib Umar lagi. Kadang berdua Ana sama Habib Umar baca gantian. hizib Habib, satu halaman seperti itu. Benar, iya. Ana baca, Habib Umar yang dengerin. Habib Umar yang baca, Ana Tapi yang dengerin. beliau bacanya melalui hafalannya apa baca mushaf Habib? Enggak, beliau baca mushaf, dan itu beliau lebih afdal karena pahalanya double, Gus. Pahala ngelihat Al-Qur'an, pahala megang sama pahala baca. Beda sama pahala kita ngapalin Al-Qur'an, kan ya? Sebagaimana yang antum tahu, habisnya itu kalau Ana baca, Habib Umar baca. Kalau nggak baca Quran, baca wirid. Kalau nggak baca wirid, kisah-kisah orang salihin. Sampai datang ke tempat Ke tempat undangan. Sampai di undangan, jabar khotir sama orang, duduk-duduk sama orang, sampai asar. Sampai asar datang seperti biasa ke Darul Mustafa untuk roha. Setelah itu pulang lagi ke rumah, bukan untuk keluarganya. Pulang ke rumah untuk apa? Roha bisa dijelaskan Habib, roha? Mungkin teman-teman bayang nggak paham roha. Ya, roha itu ialah kajian sore yang mana kita membahas beberapa kitab yang dilakukan di Darul Mustafa, yang dihadiri oleh murid-murid Darul Mustafa dan juga beberapa staf guru di Darul Mustafa, yang ini dilakukan setiap hari di Darul Mustafa. Hampir tidak pernah kosong kalau roha. Setelah roha itu sampai jam 5. Dari jam 5 pulang ke rumah. Di rumah ngapain? Apakah buat keluarganya? Tidak, bukan buat keluarganya. Akan tapi di rumah menunggu tamu dan juga orang-orang yang memiliki hajat kepada Habib Umar. Jadi Habib Umar ada di ruangan khususnya untuk menunggu orang-orang yang datang. Dan itu banyak yang datang. Banyak banget, 10 orang, 20 orang, 30 orang gantian mau ketemu Habib Umar. Sampai kapan? Sampai adzan maghrib. Adzan maghrib belum ketemu sama keluarganya. Ke Darul Mustafa lagi. Sholat maghrib di Darul Mustafa. Sebagaimana yang antum tahu. Bahkan hizib di Darul Mustafa. Sebagaimana yang antum tahu. Bahkan baca wirid di Darul Mustafa. Sampai kapan? Sampai Isya. Sholat Isya, habis itu apa? Habis itu datang ke undangan lagi malamnya. Biasanya kalau di Tarim ada undangan siang, ada undangan malam juga. Jadinya datang undangan malam juga. Namanya Maria. Kalau siang namanya Harawah kalau nggak salah. Untuk undangan ini beda-beda ya, Habib? Mungkin ada seminar, ada hajatan, atau ada hal-hal lain. Sekali. Kadang undangan hajatan pernikahan, kadang khitanan, kadang akikah, kadang memang seperti seminar, dan itu nggak pernah kosong, Ustadz. Habib Umar setelah Isya tidak pernah kosong. Hampir tidak pernah kosong, kecuali hari Kamis Maulid. Hampir tidak pernah kosong. Ketika datang ke seminar, habis salat Isya datang ke seminar. Sampai kapan? Minimal. Pokoknya pulang ke rumah itu minimal. Minimal paling cepat jam 11 malam. Paling cepat sudah. Paling cepat jam 11 malam. Dan jarang. Biasanya jam 12. Bahkan jam 1. Pernah jam 1, paling sering jam 12. Jam 12, setengah 1. Jam 1. Itu paling sering sudah. Ya. Kemudian bayangkan, kalau pulang ke rumah aja jam setengah 1, jam 12. Kapan uduknya? Kapan kumpul sama keluarga? Kapan ketemu anak-anaknya? Dan yang Ana tahu, Habib Umar Ana nggak tahu ya, ketika masuk ke rumah jam setengah 1, apakah beliau langsung tidur? Apa beliau kemana? Ana nggak tahu, Allahu a'lam. Yang Ana tahu, Habib Umar sudah bangun sekitar pukul jam 3-an, setengah 3 seperti itu. Kenapa Ana tahu? Karena Ana nungguin Habib Umar. Ketika Habib Umar mau pergi, mau keluar salat subuh, Ana nungguin di depan rumah. Di depan pintu Ana nungguin. Kapan Ana nungguin? Ana nungguin jam 4. Jam 4 Ana tunggu beliau. Mukanya Ana baru bangun tidur. Jam 4 Ana kan capek. Jam 4 baru bangun tidur itu. Pokoknya ya apa caranya ketemu Habib Umar gitu. Mukanya muka bantal, tapi ketika Habib Umar keluar, wajahnya bukan wajah bangun tidur. Ana wallahu a'lam, apakah beliau tidur atau enggak? Ana wallahu a'lam. Kalau Ana tahu, Ana bilang. Kalau Ana enggak tahu, Ana bilang wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas Habib Umar keluar ketika malam hari untuk salat subuh, wajahnya itu bukan wajah orang-orang bangun tidur tuh. Seakan-akan udah tahajud. Masya Allah. Udah tahajud dari tadi gitu. Bayangkan berapa jam beliau tidurnya? Mungkin 2 jam. Masya Allah. Bahkan kalau Ana sendiri Habib
pengalaman Ana sendiri sering waktu itu kalau nggak salah tahun 2014 atau 2015 karena Ana sering tidur di musola Ahlul Kisah ya. Itu sering kali jam 3 ya. Itulah pada tidur semua, Habib Umar udah datang. Datang sendirian itu berarti kalau jam 3. Naam. Ana masih ingat sampai sekarang ya. Itu momen yang paling berkesan juga. Bangun tidur Habib. Iya. Bangun tidur di musola. Tahu-taunya Habib Umar udah ada. Baca hizib. Nah itu Ana lihat Masya Allah wajahnya Habib Umar pada waktu itu sepertiga malam pada waktu itu mungkin habis sholat tahajud Masya Allah bersinar sekali Habib Masya Allah sampai sekarang masih ingat Habib. Beda wajah yang kelihatan bersinar karena nur dengan wajah yang memang bersinar karena yang benar-benar putih. Nah itu berarti Ana dan tim yang lainnya sedang tidur itu berarti capean. Tapi Habib mungkin. Nah, Habib. Nah, ini Saifur Rahman juga yang mungkin banyak punya pengalaman tentang ini. Antum bisa nanti kita undang insyaallah kapan-kapan. Iya, antum ajak live Saifur Rahman. Banyak cerita. Insyaallah Habib, insyaallah Habib. Ya kan Habib Shogi pertanyaan lain Habib. Masih menerima pertanyaan lain Habib? Ini mungkin yang ditanyakan juga, banyak ditanyakan juga. Bagaimana Habib Umar mengajarkan rendah hati dan keikhlasan kepada para santrinya? Mungkin ada momen-momen atau kisah-kisah tentang ketawaduan beliau, tentang kerendah hatian beliau yang Habib Shogi ketahui. Oke. Sebetulnya kalau antum yang jawab juga antum Masya Allah. Tapi yang antum tamunya sekarang Habib. Iya. Jadi ada sebuah momen ya. Bukan Al-Fagir rasakan sendiri, tapi ini momen dari Kakanda Habib Mahdi ya. Ya Habib Mahdi. Habib Mahdi ini untuk perlu diketahui khadimnya beliau dari tahun 2009 kira-kira ya. Sampai tahun 2000 mungkin pokoknya 8 tahun beliau sama Habib Umar pas tuh 8 tahun. Jadi suatu ketika Habib Umar ini, Bang Mahdi ini abang Ana, abang saya, Abang Al-Fagir itu ikut sama Habib Umar kemana-mana, naik mobil ikut kemana-mana sama Habib Umar. Jadi jarang Habib Umar keluar sama keluarga itu jarang, lebih sering keluar sama supirnya dan juga Habib Mahdi. Subhanallah suatu ketika Habib Umar pergi jalan-jalan lah ceritanya sama keluarganya, pergi ziarah mungkin dan keluarganya ini perempuan ya, yang perempuan Habib Umar seperti biasa. Habib Umar ini bukannya nyetir, ada supirnya, kemudian di samping supirnya di belakang wanita-wanita. Subhanallah di tengah jalan itu Bang Mahdi kemudian bebas tugas. Kebetulan bebas tugas karena Habib Umar ada acara keluarga bebas tugas. Jalanlah beliau itu, Habib Mahdi keluar jalan-jalan, keluar di tengah jalan subhanallah Habib Umar itu naik mobil papasan kakak saya Habib Mahdi itu lagi berjalan kaki menuju rumah. Itu Habib Umar ngelihat itu, Habib Umar itu kan tahu dari belakang itu Habib Mahdi khadimnya setiap hari. Tapi kan keadaan nggak mungkin untuk ngajak Habib Mahdi untuk naik ke mobil karena ada para wanita. Dan kalau Habib Umar jalan pun pura-pura nggak lihat, nggak masalah sama sekali karena memang posisinya Habib Mahdi adalah khadim, dilewatin aja begitu kan. Apalagi Habib Umar nggak nyetir, yang nyetir itu namanya Hadi Batohan, supir yang dulu gitu. Ya sudah, tapi Hadi Batohan ini pura-pura nggak lihat Bang Mahdi, tambah ngebut dia biar Habib Umar nggak lihat. Tapi Habib Umar tahu kan dari belakang, walaupun kepalanya doang di belakang tahu ini Mahdi. Habib Umar bilang stop, ada Mahdi jalan. Tapi Hadi Batohan bingung mau ditaruh di mana Bang Mahdi, masa ditaruh di belakang perempuan. Disuruh, kemudian Habib Umar suruh itlak naik. Habib Umar, apa yang dilakukan sama Habib Umar dalam keadaan padahal udah deket nih, sekitaran Ahgof kan dekat. Gak usah dihawil, gak usah diperhatiin, salah. Cuman Habib Umar berhenti, juruk sopirnya berhenti, Habib Umar bilang itlak, naiklah.
Habib Mahdi bingung, nggak mau naik gimana? Perempuan sadaran semua di belakang. Ternyata apa? Ternyata Habib Umar yang turun dari depan, turun Habib Umar. Habib Umar loh, turun itu mobilnya sendiri, turun dari mobilnya sendiri. Habib Umar duduk di belakang sama siapa? Sama keluarganya. Biar apa? Biar seorang khodim. Habib Mahdi khodim. Nah, naik ke depan biar bisa ikut satu mobil. Padahal gak makgul. Kalau kita coba kita ya, kita Masya nih Allah. kita ada pembantu kita di jalan, pembantu kita lagi sama keluarga kita, lihat pembantu kita udah deket rumahnya, ya udah biarin aja kan, toh juga pembantu, toh juga dekat rumahnya. Apalagi situasi sekarang sama keluarga, itu kita beda sama Habib Umar. Lihat tawaduknya Habib Umar, turun dari yang kursi yang pertama ke belakang cuman gara-gara seorang khodam. Masya Allah Habib Shogi, Masya Allah. Oke Habib, meringkas waktu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Habib. Ini ada yang nanya Habib, Habib Shogi ini Balinya di mana? Ini ada banyak juga sahabat yang dari Bali gak tahu Habib Shogi ini Balinya di mana Habib? Oh, Balinya di Kelungkung, Ustadz. Kelungkung itu Di Kelungkung Habib. Denpasar Habib maksudnya. 1 jam Bukan. dari Denpasar. Oh, oke Habib. Nah ini juga Habib banyak sekali diceritakan sampai saya buat tulisan khusus tentang masalah ini ya. Tentang bermimpi bertemu Habib Umar Habib. Ini banyak sekali teman-teman sahabat yang curhat sama saya, nah mimpi Habib Umar seperti ini, mimpi Habib Umar seperti ini. Sebenarnya menurut Habib Shogi sendiri, apa arti dibalik bermimpi Habib Umar? Apakah mungkin Habib Shogi punya pengalaman sendiri dalam masalah ini? Iya. Mimpi biasanya kalau kita itu mikirin orang dalam keadaan sadar dan gak kesampaian, biasanya terbawa di dalam alam bawah sadar. Ketika kita tidur terbawa hal-hal tersebut biasanya. Pernah Habib Umar cerita ya, Habib Umar cerita tentang orang yang pengen ketemu sama Rasulullah. Orang ini pengen ketemu sama Rasulullah. Nah, syekhnya ini bilang, ya udah, ente ntar datang ke rumah, ana ajarin caranya mimpi Rasulullah. Subhanallah, nih murid datang ke rumah syekhnya, pengen diajarin cara ketemu mimpi Rasulullah. Nah, syekhnya ngasih, kemudian malam itu syekhnya ngasih muridnya makan banyak, udah makan, udah kenyang, udah haus, udah mau minum muridnya, nggak dikasih minum, udah, nggak boleh minum, makan aja. Nggak, anak pengen minum, itu ada air, nggak boleh minum. Ente udah kenyang kan sekarang, udah cukup makan aja, nggak boleh minum. Itu ada air, nggak boleh. Akhirnya murid ini mikirnya apa? Mikir air sepanjang malam, haus, ya Allah, itu padahal ada air dingin apa segala macam. Nggak taunya ketika besok pagi, muridnya bilang sama gurunya, wahai guruku, mana katanya mau ngajarin anak caranya mimpi Rasulullah. Anak gak mimpi Rasulullah kemarin, anak malah kemarin mimpi minum airnya. Katanya syekhnya, nah itu caranya mimpi Rasulullah begitu. Kalau ente mikirin air sepanjang malam, ente ketemunya air. Tapi kalau ente mikir Rasulullah sepanjang malam, ente ketemunya Rasulullah. Dan mungkin orang yang mimpi Habib Umar, itu hari-harinya penuh dengan kerinduan kepada guru mulia. Mungkin tidak tercapai keinginannya untuk bersalaman dengan guru mulia sampai-sampai ke bawah mimpi. Mungkin Masya seperti itu. Allah. Tapi Habib yang lebih unik lagi, yang lebih ajaib lagi, banyak dari orang yang mengaku bermimpi bertemu Habib sama sekali tidak mengenal siapa itu Habib Umar. Iya. Dan mungkin nggak tahu Habib Umar itu siapa. Nggak terlalu mengenal, mungkin ada yang kenal tapi nggak terlalu mengenal. Tapi dia berkali-kali bisa bermimpi Habib Umar Padahal nggak kenal ya. di dalam tidurnya. Padahal nggak kenal. Sampai juga saya sering ini cerita saya dengar di Darul Mustafa, mungkin Habib Shogi juga pernah dengar, orang Amerika Habib, orang Amerika ya, dia masih belum masuk Islam ya, cuma dia katanya ketika dalam mimpi bertemu seorang pakai imamah ya, pakai jubah, itu memberikan dia nasihat-nasihat.
Sampai dia bingung mau kemana-mana, dia akhirnya keliling dunia, ya keliling dunia mencari petunjuk tersebut. Akhirnya di pesawat kalau nggak salah atau di bandara ketemu sama orang Yaman. Diajak mau kemana nggak tahu, yang penting aku mau cari seorang guru, mungkin seperti itu dia katakan. Diajak ke Tarim, Habib. Diajak ke Tarim sampai-sampai ke depan ke depan rumah Habib Umar. Pada waktu itu Habib Umar keluar rumah, ya. Dia terkejut, Habib. Ya Allah, karena katanya yang selama ini yang ada di mimpinya itu Habib Umar. Akhirnya waktu itu dia memilih untuk masuk Islam. Ya Allah. Mungkin Habib Syaugi juga pernah dengar, konon katanya ini orang Amerika pertama yang belajar di Tarim. Wallahu alam juga, Habib. Mungkin bisa kita pastikan ke kudamak-kudamak yang tahu tentang masalah ini. Ya Allah, Masya Allah. Oke, Habib Mahdi, Habib Syaugi. Salah terus, Habib Syaugi. Hatta Habib Umar juga sering salah, Gus. Ketika Habib Mahdi pulang ke Indonesia, kan anak yang gantikan. Iya. Ahlan wa sahlan ya Mahdi. Bilangnya begitu, ahlan wa sahlan wahai Mahdi. Nah, masa anu bilang bukan Habib Ana Syaugi, kan enggak enak. Masya Allah. Oke, ini pertanyaan juga Habib mungkin remeh, tapi saya juga pengen tahu, Habib. Makanan kesukaan Habib Umar katanya. Apa makanan atau minuman kesukaan Habib Umar? Iya. Kebetulan Gus ya. Yang Habib Syaugi tahu. Kemarin sebelum pulang itu mungkin beberapa bulan terakhir Ana diberikan kesempatan untuk yang ngurusin bagian minumannya beliau. Kalau beliau lagi muqabalah ya, istilahnya muqabalah itu pertemuan sama para tamu, itu Ana yang ngurusin bagian minumannya. Jadinya Habib Umar tuh sama Habib Agil, Habib. Habib Agil. Cuman Habib Agil, iya Habib Agil, Habib Agil. Waktu itu Gus, yang Ana tahu ya, Habib Umar tuh suka sesuatu yang natural, segala sesuatu yang alami, yang nggak ada yang nggak ada yang apa, sehat, yang sehat. Di antaranya nggak suka yang ada campurannya apa segala macam, enggak. Jadi Habib Umar tuh sukanya jus, kalau jus tuh jus wortel. Jus wortel. Suka sehat, biar matanya sehat apa segala macam. Kalau jus wortel itu minumannya dihabisin. Kalau selain jus wortel diminum tengahnya. Kalau jus wortel paling suka minuman sama jus wortel. Kemudian kalau makanan ya umumnya orang Tarim seperti apa ya, seperti itu sudah. Ya, kambing dan lain sebagainya wajar ya. Cuma ada satu hal yang menarik dari beliau. Beliau ini suka sama kerupuk ya. Cuman ada satu jenis kerupuk yang beliau suka, namanya kerupuk belinjo. Kerupuk melinjo. Ya. Di Tarim ada, Habib? Nggak tahu, itu Habib Agil mungkin yang ngurusin bagian belinjo itu. Jadi untuk diketahui, Habib Agil orang yang paling lama khidmah sama Habib Umar. Habib Agil ini dari Gresik. Mungkin ada 20 tahun beliau khidmah sama Habib Umar. Yang paling kenal sama Habib Umar tuh namanya. Tapi Ana selama hadir makan siang di rumah Habib Umar gak pernah lihat kerupuk melinjo, Habib. Mungkin yang disuguhkan untuk para tamu. Masih belum datang mungkin. Usia soalnya. Jarang adanya. Cuman ketika ada, tunjunya disiapin buat Habib Umar gitu. Untuk makanan dan minuman yang beliau tidak suka mungkin, Habib. Kalau Ana sendiri, soalnya Ana sendiri, Habib, waktu itu masih ingat sampai sekarang. Ketika turlap olahraga, ya riyadhah pagi itu, habis daras, itu beliau kumpul sama kita, terus ceramah. Salah satu ceramah beliau mengatakan, jangan sampai di Darul Mustafa ini ada makanan atau minuman yang berbahaya. Terus beliau sebutin secara langsung, kayak Indomie dan minuman kaleng katanya. Ini nggak apa-apa tak nyebutin. Mulai saat itu. Oke. Mie instan dan minuman kaleng. Oke. Dan setahu saya memang Habib Umar bahkan di Darul Zahra sendiri nggak boleh ada mie instan. Iya. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa Habib Umar juga mementingkan kesehatan buat para pelajarnya, buat para santrinya, juga buat kita mungkin ya, agar memilih makanan yang memang bermanfaat, makanan yang nggak berbahaya buat tubuh, buat kesehatan, seperti itu. Iya benar. Seperti apa?
Mungkin ada tambahan dari Habib Syaugi tentang Eh, makanan mungkin atau minuman yang tidak dianjurkan Habib Umar. saya nggak pernah. Yang jelas ketika saya menyuguhkan suatu ke Habib Umar apapun itu pernah Gus. Ada cerita ya. Sekalian anak lagi ingetnya nih, sekalian anak cerita. Oke, Jadi oke Habib, silakan Habib. soalnya waktu itu pas Ramadan juga. Ramadan tahun lalu ya. Anak masih di sana. Habib Umar ketika sahur ngundang orang. Ada tamu undangan, undang orang. Segala macam udah dikeluarin. Habib Umar nih orangnya karom. Karom ini dermawan. Sama kayak Eh, Rasulullah. ketika sahur pasti sama orang lain Habib. Sama orang. Kalau sahur, Gus, seringan sama tamu. Tapi kalau buka puasa, seringan sama keluarga. Pokoknya kalau buka puasa, tidak mau nerima undangan khusus keluarga. Soalnya udah setiap hari sepanjang tahun nggak Oke. pernah kumpul sama keluarga. Nah, Ramadan dijadikan momentum untuk kumpul bersama keluarga. Tapi ketika sahur, Habib Umar kalau ada tamu diundang tamu ketika sahur. Ya. Nah, ketika sahur itu Habib Umar ini orangnya karom. Karom ini dermawan. Jadi rumahnya Habib Umar ini setiap kalau ada undangannya 50 yang datang 100. Undangan 50 yang datang 70, pasti lebih. Tidak mungkin Oh, tidak lebih. iya. Kenapa? Orang-orang tahu Habib Umar ini harom, orangnya dermawan, tidak pernah nolak tamu, tidak pernah nolak tamu. Bahkan hampir setiap hari ada tamu. Sebagaimana yang Gus tahu kan, setiap duhur ada tamu makan siang, Oke, makan siang itu betul berapa? Habib. Umar nggak mikir kan, Habib orangnya karom. Tapi sama kayak Rasulullah. Rasulullah ada hadis ya apa ya? Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Wa apa? Dan ajwadun nas. Ajwadu ma yakun fi Ramadan Dan Rasulullah ini paling orang karihil yang mursalah seperti itu. benar. Jadi Rasulullah ini orang yang paling karam, terlebih lagi ketika Ramadan, sama kayak Habib Umar. Orangnya karam, apalagi bulan Ramadan. Nah, ketika itu undang orang dari luar untuk makan sahur. Subhanallah itu anak yang ngambilin makanan itu dari dalam, dari tempatnya perempuan-perempuan itu anak kan. Ini buat Umar, ini buat tamunya, ini segala macam dikeluarin dari dalam. Anak kasih ke depannya Habib Umar. Udah. Subhanallah itu waktu itu ada keluarganya Habib Umar yang perempuan di dalam itu. Ngasih susu, pakai bahasa Arab, ngasih susu, dingin susunya, dingin ngasih susu. Ya pakai bahasa Arab ya. Ini ngasih susu. Anak pakai ngomong pakai bahasa Arab, anak kurang paham sama ngomongnya dia. Anak ambil susunya. Kemudian susu tersebut anak cepat-cepat kan gugup ya. Cepat-cepat anak kasih susu yang dingin ya, susunya udah dingin. Ngasih susu tersebut ke Habib Umar. Diambil sama Habib Umar, dingin susunya udah hampir beku, tapi diminum sama Habib Umar. Diminum sampai apa? Sampai hampir habis. Ternyata apa? Ternyata itu susu bukan buat Habib Umar. Itu susu buat Ana. Soalnya susu itu sudah hampir basi, cuman masih bisa diminum. Cuman bukan buat Habib Umar, buat Ana. Ana tidak paham, ngomongnya kan cepat. Perempuan kan Suruh ngomong, minum gitu Habib. Ini timbang dibuang, minum aja buat antum gitu. tapi belum rusak ya. Cuman mau rusak sudah itu. Kalau nggak di kan udah puasa. Kalau puasa kan siangnya nggak ada yang minum, jadi harus diminum ketika sahur. Tapi udah beku, udah nggak enak lagi. Oke, oke. Ana disuruh Mafhum minum, Habib. Ana nggak paham. Ana kasih Habib Umar diminum sama Habib. Dalam keadaan dingin, dalam keadaan hampir basi itu. Itu itu kekurangannya Ana ya, yang dimaklumin sama Habib Umar. Tapi beliau gak berkata apa-apa, gak negur atau gimana Habib. Tidak ngomong. Akhirnya Ana bilang sama Habib Agil, Habib Agil, nih tadi ini susu harusnya disuruh buang, tapi Ana kasih ke Habib Umar. Ya Allah katanya. Masya Allah Habib Syaugi, Masya Allah. Oke Habib Syaugi, saking banyaknya pertanyaan nih Habib. Ini juga ada pertanyaan Habib. Kenapa Habib Umar ketika mendengar azan mengusap dua matanya pakai jempol? Ini fikih nih kayaknya ini. Kayaknya Ustadz Ismail ini lebih paham ini kayaknya. Mungkin Habib Syaugi mau menjawab, Habib Syaugi. Nanti ditambahkan ya. Jadinya Ana nggak tahu ya, Ana belum bahas, belum cari itu di fikih, Ana nggak tahu. Ana. Yang jelas Habib Umar tuh tidak setiap adzan Habib Umar mengusap tangannya pakai jempol ya. Oke, betul Habib, betul. Tidak setiap adzan. Bahkan mungkin selama Ana 5 tahun di sana, Habib Umar cuma mengusap itu pakai tangannya itu cuma 20% atau 30% aja.
Itu pun ketika Oke, pada sepakat Habib. jalsah tertentu. Di depan umum enggak. Jadi di depannya orang-orang yang mungkin pahamnya beda atau apa, enggak. Di depan tulap mungkin, ya. Dan itu pun jarang lagi, enggak terus-terusan. Jadinya kayak Oke gitu. Habib. Jadi antum bisa cek itu di fikih. Kalau pengalamannya sama beliau enggak setiap hadis pakai. Nah, memang di situ ada Habib di keterangan di sebagian kitab fikih ya. Di situ ada hadis yang masih diperselisihkan hadisnya ini betul atau enggak ya. Di situ dikatakan ketika barang siapa yang mendengar azan ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya. Kemudian dia membaca qurrat bika aini ya Rasulullah ya. Kemudian dicium dua jempolnya, diusapkan ke kedua matanya. Maka itu sampai kapanpun dia tidak akan pernah terkena sakit mata. Allah. Itu ada dalam salah satu kitab mazhab Hanafi namanya Durrul Mukhtar Habib. Nah mungkin Habib, saya setuju juga dengan Habib Syaugi. Habib Umar jarang sekali ya, terkadang jarang sekali mengusap matanya. Nah, mungkin karena hal itu Habib, karena hal ini masih diperdebatkan. Memang dasarnya bukan hadis sahih ya, dan juga diperdebatkan nih hadisnya memang asli atau enggak. Nah itu mungkin yang membuat Habib Umar nggak pernah mengusap jempol ketika di enam Habib. Dan Ustadz, ini ada poin terpenting ya. Takutnya nggak ditanyakan, tapi ini yang paling penting. Nggak ditanyakan mungkin, cuman ini yang paling penting. Jadinya ada yang tanya, Bib, apa hal-hal yang dari Habib Umar, keramat apa yang ada pada Habib Umar, biar anak tambah cinta sama Habib Umar. Apa Habib Umar bisa terbang? Apa Habib Umar tuh bisa jalan di atas air, di atas laut, biar anak makin cinta sama Habib Umar. Itu ada yang nanya sama anak. Pas anak dulu Mustafa, anak makan itu di warung awat. Ada yang nanya sama anak, so gini ya? Ya, nanyanya begitu. Anak berhenti makan. Anak bilang sama dia, kalau antum mau cari orang yang bisa jalan di atas air ataupun naik di gedung, itu hatta Deddy Corbuzier bisa, hatta siapa bisa, ya kan? Al Habib Umar karomahnya lebih daripada ada al karomah. Itu bukan hal-hal tafih semacam ini, hal-hal remeh semacam ini. Ini orang biasa bisa. Kalau mereka itu melakukan puasa apa segala macam bisa. Akan tetapi sebuah kekeramatan yang paling luar biasa yang saya lihat dari Habib Umar ialah ana nggak pernah nemu orang yang lebih ngikutin sama sunnahnya Rasulullah, yang luar biasa memegang teguh sama sunnahnya Rasulullah dengan begitu detailnya, dengan begitu spesifiknya, melebihi gurunda Habib Umar bin Hafid. Setiap detail daripada sunnah Rasulullah beliau lakukan. Bahkan beliau ketika sholat Jumat gak pernah pakai baju selain baju putih. Dan itu merupakan sunnah. Bahkan di dalam fikih ada, kalau hari Jumat itu dari atas sampai bawah. Dari atas sampai bawah. Setelannya semua pakai putih. Benar. Bahkan imamahnya, ridaknya, kaos dalamnya, sarungnya, sandalnya, cincinnya, tongkatnya, semuanya putih. Tongkat kan tidak harus putih. Tongkatnya diputih. Cincin nggak harus putih. Cincinnya diputihkan. Bahkan pernah Habib Umar kebingungan nyari sesuatu di dalam dompetnya untuk keluar sholat Jumat. Apa yang beliau cari? Yang beliau cari adalah cincin warna putihnya. Bahkan ketika di mobil Habib Umar balik lagi ke rumah untuk ngambil tongkat warna putihnya. Itu saking apa? Saking kuatnya untuk meneladani sunnahnya Rasulullah SAW. Itulah yang namanya karomah. Karomah yang asli ya begini. Nah Habib, Masya Allah Habib. Memang sebagian orang seperti itu Habib, gak percaya ini orang wali atau gak percaya itu orang alim, kecuali kalau dia tahu karomahnya seperti apa. Iya. Itu tabiat kita. Iya. Kalau udah punya karomah, kalau udah bisa punya sesuatu yang di luar kebiasaan, itu baru diyakini sebagai seorang wali. Habib Syaugi mungkin ini pertanyaan Habib kita